أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dilipat-lipat, disimpan rapi dalam perigi, karena ucapan salam masih belum terlalu semangat, terutama ibu-ibu di belakang ini belum kelihatan. Saya ulang sekali lagi. Boleh ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli mangga. Yang jawab ikhlas salam saya, insya Allah masuk. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau nambah lagi? Siapa tidak mau daun salam petik di kebun di waktu petang? Yang jawab ikhlas salam, insya Allah mudah-mudahan lunas semua utang. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratil muhtaramin, para alim dan ulama, para asatid dan ustadzat, para hujjat, para tokoh masyarakat, yang besar tidak disebut dengan gelar, yang kecil pun tidak disebut dengan nama, tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh jamaah rahimakumullah, terkhusus dan teristimewa Bapak Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Singkawang, wilayah Singkawang Timur, yang kami hormati juga, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Mujahidin ya, Singkawang Timur. Tidak lupa hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan semata-mata segenap pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya semata di kesempatan malam yang insya Allah penuh barakah, karena kita duduk bersama di tempat yang paling mulia, yang sangat dicinta. Keberkahan Allah, kita sama-sama hadir di masjid yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid Allah Subhanahu wa taala insya Allah mengundang rahmat, kasih sayang, ampunan dan keberkahan. Mudah-mudahan kita didekatkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal
alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqahu lahu ilal jannah. Siapapun yang kita ringan langkahnya, datang kita di tempat di mana petunjuk dikaji, ilmu dipelajari, insyaallah sahalallahu tariqahu lahu ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi mereka jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi umat yang dibanggakan dan mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saat kita berkumpul, saat kita berada di masjid, di majelis ilmu, banyak-banyaklah kita berdoa. Dari awal salam dah dibuka dengan pujian dan salam solawat kepada Rasul. Kita banyak berdoa, kenapa? Karena malaikat mengelilingi kita. Yakin kita. Karena Nabi SAW tidak pernah berdusta. Bahwasanya ketika hadir hamba-hamba Allah untuk thalabul ilmi, maka malaikat akan menyertai. Thalabul ilmi fariidatun. Belajar ilmu hukumnya wajib. Fardu hukumnya wajib. Kalau kita tidak mengkaji, kalau kita tidak pelajari, dosa kita. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu yang akan menyempurnakan iman. Dengan ilmu sempurnalah Islam kita. Dengan ilmu insya Allah kita akan semakin dekat dengan petunjuknya. Maka setan itu paling takut dengan orang yang berilmu. Sampai-sampai ada satu ungkapan orang alim, ahli ibadah, satu lebih ditakuti dibandingkan ahli ibadah tidak punya ilmu. Mudah-mudahan insya Allah, kata Nabi, kalau kita berada di majelis ilmu, innal malaikata tadau ajnihataha. Allah, para malaikat akan mengelilingi kita, lalu menaungi dengan sayapnya, ridhan lima yatlub. Karena mereka suka redha dengan apa yang kita cari. Alhamdulillah. Maka kita yakin seyakin-yakinnya banyak malaikat yang ada di sekeliling kita. Innalillahi malaikatun sayyar. Allah itu punya malaikat sayyar yang selalu patroli. Keliling. Jadi ternyata yang patroli bukan Pak Polisi ya. Pak Polisi ternyata ada juga malaikat yang disebut oleh Nabi malaikatun sayyar. Malaikat yang selalu patroli. Apa yang dicari? Orang yang ketilang SIM ke? Enggak. Orang yang enggak pakai helm? Enggak. Yang dicari satu. Yang dicari adalah majelis-majelis ilmu. Maka ketika didapati kumpulan hamba-hamba Allah berkumpul, maka malaikat pun akan menyeru. Wahai malaikat, ini tempat yang kalian cari. Wahai malaikat, ini ke tempat yang kalian tuju. Maka mereka berbondong-bondong datang ke tempat di mana Allah disebut, Allah diingat, petunjuk Allah Subhanahu wa taala diagungkan. Hingga dalam kisahnya, dalam hadisnya yang panjang, malaikat ini pun ditanya oleh Allah. Wahai malaikat, dari mana gerangan kau datang? Kami dari majlis hambamu. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka mengingatmu, wahai Allah. Apakah mereka pernah melihatku? Tidak pernah mereka melihatmu. Tapi yakin akan kehadiranmu. Bagaimana kalau mereka melihatku? Maka tentu ya Allah akan lebih besar lagi mengagumkanmu, memuliakanmu. Apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau andai kata mereka melihat surga? Tentu mereka akan jauh lebih kuat lagi memohon dan memintanya. Apalagi yang mereka mohon? Mereka ingin berlindung daripada api nerakamu. Pernahkah mereka melihat nerakaku? Tidak, wahai Allah. Bagaimana kalau gerangan
mereka itu melihat nerakaku, tentu ya Allah akan lebih kuat lagi. Mereka mohon perlindungan dari api nerakaku. Apa kemudian firman Allah kepada para malaikat yang patroli mencari kumpulan orang-orang yang berkumpul di masjid-masjid Allah seperti ini? Allah kemudian berfirman, saksikan wahai malaikatku bahwasanya aku mengampuni semua mereka yang hadir. Alhamdulillah. Diampunkan dosa-dosanya. Lalu malaikat pun berujar, Bapak Ibu sekalian, ya Allah, tadi ada hambamu yang tidak berniat untuk datang. Cuma melihat, ini kok rame-rame. Apalagi ada kue, ada minuman. Masya Allah. Lalu mereka ikut. Tidak ada niat dari rumah, tapi ikut duduk. Apakah juga mendapatkan janji jaminanmu? Engkau akan ampunkan dosa-dosanya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka pun akan aku ampunkan. Ulaikal ladzina la yashqa anhum jalisuhum. Mereka itu orang-orang yang tidak akan pernah rugi. La yashqa, tidak akan pernah celaka duduk bersama mereka. Duduknya aja Pak dapat ampun. Apalagi kalau kita serius, kita sungguh-sungguh, maka tentu ampunan Allah akan jauh lebih besar. Alhamdulillah. Bapak-bapak nyesel nggak datang ke sini, Pak? Bu, nyesel datang ke sini? Siap sampai subuh, Pak? Alhamdulillah. Bapaknya siap, saya nggak siap. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan semua yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan yang hadir di kesempatan malam hari ini, yang dalam kesusahan Allah berikan kemudahan. Yang mungkin lagi sedang diuji sakit, Allah sembuhkan. Mudah-mudahan bagi mereka yang sedang dililit utang, Allah segera tunaikan. Mudah-mudahan yang belum haji tahun depan diundang ke Mekah. Amin ya Rabbal. Kalau nggak tahun depan berikutnya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita nanti pengajian juga di sisi Ka'bah. Amin. Allah kalau menghendaki sesuatu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada hitungannya. Yang pakai hitung-hitungan itu kita. Betul nggak Pak? Karena kita ini dibatasi dengan kemampuan dan kekuatan. Tapi kalau Allah sudah mau, kun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaknya sebatas jarak kaf dan nun. Apa Bapak-bapak? Jaraknya hanya kaf dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin apa? Yakin apa? Tergantung keyakinan kita. Seperti itulah Allah akan berbuat dengan kita. Ana inda husni dhanni abdi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau disangka Allah baik, Allah pun akan melakukan kebaikan. Tapi kalau Allah kita sangka buruk, hati-hati. Keburukan pun yang akan datang kepada kita. Maka selalulah berbaik sangka kepada Allah. Husnudzan, insya Allah dimudahkan. Insya Allah sehat. Insya Allah lancar. Insya Allah selesai urusannya. Allah akan selesaikan. Amin ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini dengan izin Allah. Tidak ada satupun yang terjadi sampai daun yang terjatuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun daun yang terjatuh. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Surat Al-An'am. Nah, ada satupun daun yang jatuh. Perhatikan Bapak Ibu. Daun ketika jatuh, tidak ada satupun biji yang terlempar di daratan atau di lautan. Illa fi kitabin mubin. Kecuali dalam ilmu. Izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Daun yang jatuh seizin Allah. Maka sungguh ketika kita datang ke sini. Ketika saya dihadirkan untuk bisa datang ke sini. Subhanallah. Semata-mata seizin Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Hadirin, tanda cintanya Allah kepada kita ini, kepada kita, saat kita ditakdirkan dalam kebaikan. Idza ahabballahu abdan. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, kalau kita ini ingin melihat, Pak Ustadz,
saya ini disayang Allah, dicinta Allah atau tidak? Maka lihat bagaimana Allah dalam diri kita. Di mana Allah menempatkan dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita ditempatkan di tempat-tempat yang baik, maka insya Allah tanda Allah cinta kepada kita. Kalau kita dimudahkan datang ke masjid, kalau kita dimudahkan untuk sholat tepat waktu, kalau kita dimudahkan untuk dapat baca Quran, kalau kita datang ke majelis-majelis ilmu, maka insya Allah, Allah katakan hadisnya Nabi, hadis Muslim, riwayat Muslim, idza ahabballahu abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba, ista'malahu, dibantunya dalam amal. Dalam amal. Yakin Bapak Ibu kita ini beramal soleh? Insya Allah. Maka ini tanda sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah bukakan selalu kebaikan. Allah jaga istiqomah kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan akhir masa hayat kita dalam kebaikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah tahun ini bertambah umur kita. Ya. Makin panjang umur atau makin dekat dengan kematian Bapak-bapak? Dua-duanya Pak Ustadz. Umur memang bertambah. Tapi jatahnya makin berkurang. Makin jauh kematian atau makin dekat Bapak Ibu? Ya, Pak Ustadz jangan sebut-sebut kematian takut kita. Tidak. Karena memang itu sesuatu yang pasti. Dan oleh karena ke sana kita ini akan kembali. Siapapun yang melihat masa depannya, maka insya Allah akan melembutkan hati. Tahun ini kita sudah bertambah setahun. Kemarin 1444 Hijriah. Tahun ini kita sudah masuki 1445 Hijriah. Bertambahlah umur kita. Yang umurnya 50 tahun, berarti menjadi 51. Ini kira-kira sudah pada rata-rata kepala 5, kepala 6, atau kepala 7 ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, banyak-banyak ya kita ini bersyukur. Sebab kalau kita ini sudah diberikan oleh Allah kesempatan sampai umur 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup bagi kita untuk menjadi pelajaran. Maka kalau sudah umur 40 tahun, disitulah usia yang layaknya kita untuk mulai berbekal, berbenah diri, kita introspeksi, mulai banyak muhasabah diri. Seperti halnya padi, ketika sudah mulai penuh, ya, maka dia semakin tunduk ke atas ke atau ke bawah, Pak? Ke bawah. Makanya kita semakin tua, makin bungkuk. Tandanya makin dekat kita dengan kematian. Mudah-mudahan kita selalu bermohon agar senantiasa husnul khotimah. Oleh karenanya hadirin, akhir yang baik selalu diawali dengan permulaan yang baik. Dan ada ceritanya, kebaikan itu, akhir kebaikan tidak ada prosesnya. Walaupun mungkin ada 1001 orang baik, ujungnya buruk. Ada, ya, ujungnya buruk. Macam Bal'am bin Ba'ura yang Allah ceritakan di surat Al-A'raf 175-176. Ulama, kiai, Masya Allah. Tapi ujungnya apa? Ujungnya su'ul kha. Tapi umumnya, hadirin, umumnya kalau kita senantiasa menjaga kebaikan, kemurahan Allah kepada kita, insya Allah kita akan diberikan kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu Allah akan balas dengan kebaikan? Yakin kita. Maka milikilah kita niat yang baik. Berharaplah di awal tahun seperti ini banyak-banyak kebaikan. Makanya Nabi mengajarkan kita doa. Harapan. Hafalnya Bapak Ibu? Doa setiap awal bulan. Kita baca juga boleh setiap awal tahun. Ya, hadisnya dengan sanad yang sahih. Dalam Al-Baghawi disebutkanlah Nabi kalau di awal permulaan bulan, beliau ternyata awal bulan
adalah harapan. Awal bulan adalah doa. Awal bulan adalah impian kita. Dan kita tergantung doanya. Hadirin. Maka Nabi SAW mengajarkan apa? Allahumma. Sama-sama Bapak. Allahumma adkhilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Terus wajiwarin minasyaitan waridwanin minar rahman. Oh, luar biasa. Nabi setiap awal bulan, ya Allah, adkhilhu alaina. Masukkan awal bulan ini. Masukkan tahun baru ini. Bil yumni, penuh dengan keamanan. Wal iman, tambahnya iman. Siapa yang ingin celaka? Tidak ada satupun yang celaka. Tetapi insya Allah, memang Pak Ustadz kan kita ini ada takdir sudah ditentukan. Betul. Tapi kita kan tidak tahu takdir kita. Maka Nabi sebutkan, takdir dan doa saling bekejaran. Al-qada'u wa du'a'u yata'alajan. Saling bekejaran. Mana-mana yang lebih cepat, maka itulah yang akan diputuskan. Maka jangan pelit untuk berdoa. Karena kita tidak tahu takdir. Karena takdir bisa dirubah ternyata dengan doa. Nabi SAW setiap awal bulan beliau minta agar ya Allah berikanlah bulan ini, tahun ini aman dalam semuanya. Aman dalam diriku, aman dalam keluargaku, aman dalam hartaku, aman dunia dan akhiratku. Selamat semuanya. Ya Allah, terutama iman. Iman. Wassalamati wal Islam, keselamatan dan Islam. Wajiwarin minasyaitan, aman dari gangguan syaitan. Waridwani minar rahman, dapat ridhonya ar-Rahman. Maka berharaplah. Hadirin rahimakumullah, karena tahun diperbaharui, nikmat Allah berarti juga bertambah. Maka syukuri. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kita ini kalau bersyukur, Allah akan tambah. Ditambah keberkahan umur kita. Insya Allah. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah ini memberikan kepada kita harapan. Jangan pernah kita putus asa. Sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun ujian kita. Nabi 13 tahun pertama, hadirin. 13 tahun pertama, beliau disiksa. Para pengikutnya, bayangkan. Beliau sampai 4 kali hijrah. Pindah-pindah, diusir-usir. Bahkan dibenci oleh keluarganya sendiri. Paman-pamannya itu tidak suka sama Nabi. Tidak hanya nggak suka, Pak. Ibu-ibu sekalian, bahkan mengancam bunuh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu yang lain itu ya. Semuanya ini mengancam Nabi. Beliau sempat diboikot 3 tahun, Pak. 3 tahun Nabi itu diboikot. Puncak-puncaknya apa, hadirin? Ketika pada tahun duka cita, di mana sang istri tercinta diwafatkan Allah, Siti Khadijah. Lalu pamandanya yang selama ini banyak bantu Nabi, melindungi Nabi meskipun tidak beriman, tapi masih menyokong, masih mendukung, masih melindungi. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani macam-macam kepada Nabi, karena masih ada pamandanya, karena termasuk tokoh yang dituakan di masyarakat Mekah pada waktu itu. Meninggal pula. Makanya tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Tahun itulah Nabi di Isra Mi'rajkan. Setelah Isra Mi'raj, maka Nabi mendapatkan izin untuk hijrah. Hijrah. Padahal di Habsyah belum dapat solusi. 2 kali di Habsyah. Lalu ke Taif. Subhanallah. Kita tahu semua ceritanya di Taif. Siapapun yang pernah pergi haji atau pergi umroh, datang ke kota Taif, selalu kita dikenangkan. Bagaimana Nabi SAW datang untuk kebaikan, datang untuk memberikan petunjuk. Ternyata beliau dilempari batu sampai berdarah-darah. Sampai saat ini ada bekas-bekasnya. Di kaum Adas itu,
Nabi berdarah-darah. Subhanallah. Malaikat datang. Malaikat Jibril. Ya Rasulullah. Segitunya umatmu memperlakukan kepadamu. Kalau engkau mau ya Rasulullah. Aku angkat gunung Taif ini. Aku timpakan kepada kaum yang tidak memiliki. Tidak memuliakanmu. Apa gerangan Bapak Ibu sekalian? Dibalas? Kalau kita, habislah. Habisin mereka. Biar tahu rasa siapa yang mereka lawan. Begitu kan? Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu yang sangat cinta dengan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang sifat rasul itu azizun alaihi ma anittum, terasa berat. Rasulmu itu terasa berat yang membuat susahmu. Beliau nggak bisa kalau kita ini susah. Beliau nggak bisa kalau kita ini mengalami keberatan. Maka selalu beliau memberikan keringanan. Kita diwajibkan sholat 50 kali, Pak. 50 kali kita pertama, Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama tahu. Tapi beliau menerima sarannya Nabi Musa. Nabi Musa balik, bolak-balik sampai 9 kali. 9 kali bolak-balik. Demi siapa itu? Untuk kita umatnya. Umatnya 9 kali. Hingga tinggal 5. Maka jangan dipotong lagi, Pak. Ya, jangan dikorting lagi. Itu tanda sayang Nabi kepada kita. Maka Nabi sampai pun ketika wafat, beliau diingatkan ini, ummati as-shalah, ummati as-shalah, ummati as-shalah. Sampai tidak terdengar suara Nabi di atas pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mengingatkan kepada kita pesan utama yang luar biasa. Semua perintah cukup malaikat Jibril. Tapi khusus sholat, Nabi langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kemudian menyanyiakannya. Sebab batas kita dengan kekufuran adalah sholat kita. Sholat adalah tiang agama. Kalau kita tidak menegakkan, maka bangunan agama kita akan gugur. Ini sayangnya Nabi. Pernah suatu malam hadirin rahimakumullah, diceritakan oleh Aisyah ketika ditanya oleh Nabi, oleh para sahabat, wahai Siti Aisyah, adakah satu peristiwa yang begitu syahdu yang kau lihat langsung? Bagaimana keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, ada satu keadaan yang tidak pernah bisa aku lupakan. Di waktu malam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegak berdiri untuk melaksanakan qiyamul lail. Pada waktu itulah beliau berderai air mata, begitu lama bersujud, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kemudian datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, aku diutus daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerangan apa yang kau minta? Maka Nabi menjawab, ummati. Tolong tanyakan kepada Allah, bagaimana keadaan umatku nanti di akhirat. Yang dipikirkan bukan anak istri. Yang dipikirkan adalah kita umatnya. Gimana umatku nanti pada hari kiamat? Gimana umatku nanti apakah di neraka atau di surga? Kembali kepada Allah. Allah, Rasulmu bertanya, bagaimana keadaan umatnya nanti pada hari kiamat? Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampaikan kepada Nabi Muhammad, inna lan nusi'ahu fi ummatik. Sungguh aku tidak akan pernah untuk membuat buruk kepada umatmu. Tidak akan berbuat buruk kepada umatmu. Disampaikan, bagaimana kalau andai kata 2/3 dari penduduk surga nanti adalah umatmu. Subhanallah. Alhamdulillah. Maka hadirin, jangan sia-siakan cintanya Nabi kepada kita. Nabi itu sayangnya tidak terkira. Azizun alaihima anittum. Beliau itu sangat berat. Apa yang membuat susahnya kita? Sampai beliau bela. Demi membawa ajarannya, beliau diintimidasi. Beliau diperangi. Sampai kenapa? Harus sampai ke kota Madinah. Demi membawa Islam. Oleh karenanya, rasa syukur kita kepada Rasulullah SAW
mesti harus kita buktikan. Harus kita nyatakan minimalnya sering-seringlah baca sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sering-seringlah kita ini banyak sholawat, ingat Nabi, ingat perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat sayang, sangat cinta kepada kita umatnya. Maka hadirin rahimakumullah, peristiwa hijrah, momentum kita tahun baru ini harus kita sikapi spiritnya, semangatnya kita untuk berubah. Karena apa? Karena makin dekat kita dengan kepulangan, makin dekat kita dengan kematian. Apa yang mau kita bawa ini setelah mati? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Nah, coba cari, coba tengok ini. Apa yang kali kita akan berikan? Masing-masing kita bertanya, dah siapkah kita ini meninggal hari ini? Bagaimana kalau kira-kira malaikat Israel ini datang kepada kita malakul maut? Hadirin, apa jawaban kita? Apa bekalan kita dalam kehidupan ini? Padahal nanti, hadirin, nanti insya Allah sebiji dzarrah memberi manfaat. Tapi nanti di akhirat, walaupun sebesar bumi emas tidak akan diterima. Maka banyak-banyaklah kita ini beramal soleh. Tidak apapun, jangan pernah kita sedikit pun mengecilkan. Oleh karenanya, semangat kita berhijrah, semangat kita berubah. Tentu hadirin, yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taufiknya. Sekali kita berhijrah, maka tentu yang kita perlukan adalah mujahadah. Yang kita perlukan adalah kesungguhan. Maka hijrah yang benar, kalau kita kemudian dengan ilmu yang benar. Ini seringkali hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita ini setelah ada niat untuk berubah, tapi gagal di tengah jalan? Karena kurang spiritnya, kurang bahan bakarnya. Kekuatan iman ini salah satunya ditentukan kekuatan ilmu. Maka setelah kita, kalau ingin jadi yang baik, maka tidak ada lain. Dekati petunjuk Allah. Kaji petunjuk agama. Hidupkan majelis-majelis ilmu. Pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setiap pagi, insya Allah, sekaligus kita promosi, ada Ahsanul Hadis Channel. Dari Senin sampai Jumat. Per hari satu ayat saja. Satu hari satu ayat. Makanya kita sebut dengan odot. One day, one tadabbur. Hari ini sudah sampai ke ayat 69 surat Al-Ma'idah. Tidak terasa. Per hari satu saja. Kita berharap apa? Karena Al-Quran ini petunjuk. Al-Quran ini cahaya. Al-Quran ini pembela. Al-Quran ini yang insya Allah akan bisa membimbing kita. Maka kehidupan yang tidak ada Qur'annya ibarat badan yang tidak ada rohnya. Maka mati kehidupan kita ini. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, cintalah ilmu, cintalah ulamanya. Cintalah para mereka-mereka yang membawa agama. Sebab ulama itu warathatul anbiya. Dekat-dekatlah kita dengan mereka. Kenal-kenalilah kita dengan mereka, maka kita akan cinta ilmu. Insya dekat ulama dapat Memang kalau kita dekat orang kaya dapat apa, Pak? Dapat apa, Pak? Bu? Dekat suami dapat apa, Bu? Insya Allah dapat kebaikan suami lah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Maka kalau kita ini Allah sebutkan modal dan jalan ke surga adalah ilmu, maka dekat-dekatilah para pemiliknya. Kalau kita nggak ada ulama, banyak ulama itu sekarang. Ya, banyak ahli-ahli agama. Kita sama-sama
Sama-sama kita ingin menghidup-hidupkan ilmu. Maka salah satu tanggung jawab kita, setelah ada masjid ini tadi sampaikan, fungsi masjid itu salah satunya adalah sebagai mercusuar peradaban dan ilmu. Dari sinilah madrasah pertama. Hadirin, Masjid Nabawi yang hari ini subhanallah berdiri tegak dan insya Allah sampai hari kiamat, disitulah para sahabat ditempa oleh Allah. Kurang lebih 23 tahun. Setiap harinya ada ayat yang diturunkan. Hadisnya hadis Bukhari. Nanti silahkan cek. Bagaimana keadaan para sahabat, semangatnya. Lalu spiritnya untuk belajar ilmu. Sahabat Umar bin Khattab. Siapa nggak kenal sahabat Umar? Bapak Ibu sekalian. Apa kata Umar bin Khattab? Beliau janjian sama tetangga. Bayangkan. Sampai janjian sama tetangga. Wahai tetangga, tolong kalau aku sehari pergi ke pasar, kok jangan pergi ke pasar ya? Nah, kira-kira sepakatnya ini? Sepakat. Setuju. Jadi kalau Umar sama tetangganya, Bapak Ibu sekalian, beliau janjian. Sehari beliau ke pasar, tetangganya nggak ke pasar. Apa tugasnya? Cari informasi. Hari ini ada ayat Quran turun enggak ya? Nah. Aku tidak akan rela kalau kemudian ada orang lain yang lebih dulu. Itu bayangkan sampai rela beliau itu tidak pergi ke pasar, cari uang, cari nafkah demi satu ayat. Demi satu ayat. Begitulah juga sebaliknya. Begitulah keadaan kita mendapatkan cerita para sahabat. Jadi, kurang lebih 23 tahun Bapak Ibu sekalian. 23 tahun. Maka mereka dimuliakan karena ilmu. Ayat-ayat diturunkan. Mudah-mudahan semangat ini. Mari kita hidupkan Masjid Al-Mujahidin. Masya Allah. Namanya luar biasa nih Pak ya. Macam Mujahidin di Masjid Provinsi di Pontianak. Masih sama namanya. Maka saya ketika tanya, alhamdulillah, saya masuk di yayasan sana. Saya dipercaya sebagai sekretaris Dewan Syariah Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Didirikan tahun 1959. Jadi 1959. Dan ternyata ketika diberikan nama Mujahidin. Kenapa? Karena untuk mengekspresikan, karena untuk mengingatkan bahwa ini bagian dari sebuah perjuangan. Tidak lepas dari spirit perjuangan yang menegakkan masjid ini hingga berdirinya. Bayangkan hadirin, 59 sekarang 2023. Ada berapa tahun itu Pak? Berapa tahun Bu? Yang orang mati-matinya Pak Joko ini ya? Lebih kurang berapa itu kalau umurnya yang lahir tahun 59 ya? Hah? 64 tahun. Masya Allah. Bapak lahir tahun 54. Jadi sudah 64 tahun. Insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya. Tidak akan pernah rugi. Siapapun yang mengasas, siapapun yang dulu mendirikan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang memberikan peran kontribusi untuk masjid Allah, walaupun sebesar sarang burung. Sebesar sarang burung. Untuk apa? Terbinanya masjid. Hidupnya masjid. Tadi ayat yang dibacakan oleh Masya Allah, qari kita luar biasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Jangan kau langgar syiar-syiar Allah. Dan masjid ini syiarnya Allah. Kemuliaan Allah. Maka tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, salah satunya lihat ke masjid. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau saksikan orang pulang pergi bolak-balik, pergi ke masjid, saksikan dia itu orang punya iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang paling celaka ini siapa Bapak Ibu? Yang masuk masjid ketika untuk disolatkan. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Ingat, nanti ada 7 golongan.
Pada saat di padang mahsyar matahari sejarak 1,4 mil kata Nabi. Matahari didekatkan 1,4 mil. Jarak di atas kepala kita sekarang 150 juta lebih. Jarak matahari dari kita, kepala kita. Dah luar biasa teriknya. Gimana 1,4 mil? Begitulah nanti keadaan padang mahsyar yang begitu berat. Tapi ada 7 golongan. Yang aman, yang selamat, yang bahagia, yang tenang. Salah satunya siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Makanya Nabi ketika beliau sampai di kota Madinah, ingat, yang pertama kali dibangun apa Bapak Ibu? Rumahnya ke? Pondoknya ke? Istananya? Enggak. Yang dicari masjid. Sampai di sana berebut semuanya. Ya Rasulullah, ke tempat kami, ke tempat kami, ke tempat kami. Apa kata Nabi? Silakan cek dalam sirah Nabawiyah. Biarkan ontaku. Ontaku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ontanya pun duduk di satu tanah. Lalu Nabi bertanya, ini tanah siapa? Ini milik siapa? Hadirin rahimakumullah. Ternyata disampaikan di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ada sebidang tanah. Dikatakan ini tanahnya anak yatim piatu, wahai Rasulullah. Anak yatim piatu. Jadi, 2 orang anak yatim piatu. Serta merta Nabi SAW mengatakan, ini masjidku di sini. Yang pertama kali disebut apa? Ini masjidku di sini. Subhanallah, beliau hendak membeli. Tapi baru berniat, Pak, Bu, baru berniat, ada peluang amal. Siapa yang begitu cerdas? Siapa yang begitu tanggap? Siapa yang manfaatkan peluang ini? Ternyata baru saja Nabi SAW hendak membayar dan mengajak, Abu Bakar sudah mengatakan, ya Rasulullah, dah aku bayar, dah beres ini tanah. Alhamdulillah. Maka hadirin Abu Bakar As-Siddiq, ini berapa juta? Dah 1445 Hijriah. Begitu banyak mengalir jariah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Iri nggak Pak? Iri nggak Bu? Maka orang yang diantara yang boleh diiri ini, satu, orang yang diberi oleh Allah Al-Quran. Masya Allah. Macam qari kita. Mudah-mudahan kita hafiz Al-Quran semua. Amin ya Rabbal. Ini ada Ustaz Topan nih, Masya Allah. Beliau punya SKC ya. Nah, luar biasa. Beliau pendiri, beliau kemudian yang memperakasai. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini menegakkan agama, Allah akan tolong kita. Yakin apa? Yakin Bu? Maka libatkan kita dalam menegakkan amal agama. Nggak akan berkurang kalau dengan sedekah. Nggak akan berkurang harta ini kalau kita zakatkan. Begitulah sahabat Abu Bakar. Cerdas, langsung kemudian beliau membeli tanah itu. Hari ini coba bayangkan. Seharinya berapa juta itu Pak Bu? Berapa juta yang sholat di Masjid Nabawi? Tapi itu adalah rintisan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mengingatkan kepada kita, masjid yang mesti harus diurus. Masjid yang mesti harus dihidupkan. Maka tahun baru ini, ketika kita mengingat hijrahnya Nabi, momentum perubahan dari kelemahan menjadi kuat. Dari ditindas, Nabi kemudian beliau mendapatkan kekuatan. Dulu ketika di kota Mekah, dicari-cari, disiksa-siksa. Maka mulai masuk di kota Madinah. Apa kata Nabi? Hari ini, kalau kemarin 13 tahun, kita yang diserang. Hari ini kita yang akan menyerang. Dulu dalam kelemahan, Allah ganti dengan kekuatan. Dulu dalam kerendahan, dengan ketinggian derajat. Kehinaan dengan kemuliaan. Maka pun Madinah, yang nama asalnya siapa? Bapak Ibu, ada yang tahu? Nama asal kota Madinah, Yathrib. Apa nama Yathrib itu? Hancur. Binasa. Ini nama, kok membuat kita ini, namanya hancur. Maka hati-hati kalau kasih nama Pak ya. Siapa nama anakmu? Jahannam Pak Ustadz. Astagfirullah. Kenapa kok sampai Jahannam? Nggak tahu apa mereka Jahannam. Nggak tahu lah Pak Ustadz. Jangan sampai kita nama ini doa Pak ya. Bu, nama kita ini doa. Maka Nabi pun merubah. Dari Yathrib diganti dengan Madinah. Apa artinya Madinah? Kemajuan,
peradaban yang maju. Luar biasa. Maka hadirin rahimakumullah, kita harus mengambil spirit ini. Hijrah ini spiritnya adalah berubah. Dan perubahan itu selalu diawali dari masjid. Maka dekatkan diri kepada Allah. Mulai dekatkan kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Jaga sholat kita. Jaga Quran kita. Jaga zikir kita. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menjamin. Ihfadillaha yahfadka. Kalau kita ini mau dijaga Allah, Allah akan menjaga kita. Insya. Yakin apa, Bu? Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Begitulah Allah tunjukkan kekuasaannya. Bayangkan, kalau ukuran logika, Pak, Bu, ukuran manusia. Nabi dikepung pada malam hijrah. Tidak ada celah, Pak. 100 orang pemuda ngepung rumah Nabi. Itu bayangkan, ukuran logika kita mati. Betul nggak, Pak? Tapi karena Allah, beliau menjaga Allah. Beliau mendapatkan Allah. Beliau menolong agama Allah. Subhanallah. Keluar tanpa dilihat. Siapa Bapak Ibu sekalian yang menyelamatkan? Allah. Janji Allah benar. Intan surullah yansurukum. Bayangkan ketika akhirnya beliau bersembunyi di Gua Thur. 3 hari 3 malam. Subhanallah. Sampailah itu. Sampai ke mulut doa. Itu pandainya orang-orang kafir Quraisy dulu itu. Pandai sampai melacak itu, Pak. Padahal itu tapakan-tapakan sudah dihilangkan dengan kambing. Atas perintah Abu Bakar As-Siddiq, beliau merintahkan kepada siapa? Merintahkan kepada budaknya. Menghilangkan jejak-jejak Nabi. Ternyata masih juga bisa ditemukan. Sampai Abu Bakar, saat orang-orang kafir Quraisy sudah di mulut goa, silakan baca kembali. Allah abadikan dalam surat At-Taubah. Ya Rasulullah, kalau mereka tengok ke bawah, tengok kaki kita. Karena Gua Thur itu kecil, Pak. Bu, Gua Thur itu kecil. Tengok ke bawah, kaki kita ini. Maka Allah kemudian mengabadikan. Idh huma fil ghari. Idh yaqulu li sahibihi. La tahzan. Innallaha ma'ana. Ketika berada di Gua Thur. Lalu ia mengatakan kepada sahabatnya. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Apa perkataan Nabi kepada sahabatnya? Menenangkan. La tahzan. Jangan bersedih. Ada buku luar biasa, ya. Uwais Al-Qarni namanya ya. A'id Al-Qarni. Judul bukunya apa, Pak? La tah. Maka jadikan ini kaidah dalam hidup. Bu, baca Bu. La tah. Bawa apa? La tah. Jangan bersedih. Jadi kalau kita ini kurang-kurang, la tahzan. Kalau kita ini misalkan lagi sakit, la tahzan. Apapun keadaan kita, la tahzan. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bapak Ibu sekalian, mukjizat kembali. Allah tutup mata mereka. Tidak bisa lihat, Pak. Allah datangkan bala tentaranya. Akhirnya tertutup dengan laba-laba. Allah datangkan merpati untuk bersarang. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dengan selamat. Di perjalanan, subhanallah, dikejar juga oleh Suraqah bin Naufal. Suraqah bin Naufal, Pak. Suraqah bin Naufal ngejar. Setiap kali sampai dekat, terperosok. Tapi Nabi memang, subhanallah, nggak pandai dendam. Setiap kali terperosok, ditolong, lalu kemudian disuruh pergi. Kok pergilah sana? Dah ditolong, Pak. Tapi karena beliau ini sudah termakan oleh sayembara, Pak. Siapapun yang bisa membunuh Muhammad dalam keadaan hidup atau mati 100 ekor onta. Padahal dulu harta itu ukurannya onta, Pak. 100 ekor onta. Beliau luar biasa membunuh Nabi, membawa kepala Nabi. Subhanallah. Akhirnya udah ditolong, kejar lagi. Setelah sampai dekat, terperosok lagi. Ditolong lagi oleh Nabi SAW. Dikejar lagi sampai kali ketiga, barulah Suraqah mengatakan, "Hei Suraqah, tidakkah cukup kau ini? Aku ini Nabi. Kau tidak akan bisa mendekati itu. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau balik ke sana. Aku jamin." Kali ketiga ini, Nabi jamin. Aku beri keamanan, tapi satu syaratnya. Kau balik, jangan pernah engkau kembali ke sini. Jangan beritakan. Siapa nolong, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan hijrah Nabi luar biasa.
meyakinkan kita, dekatilah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jauhi Allah. Allah Subhanahu wa taala mengancam Bapak Ibu sekalian, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Barang siapa yang menjauhkan diri hidupnya daripada berzikir kepada Allah, disuruh sholat, nggak mau sholat. Ya, ada Quran agar kita dekat, agar kita mulia, nggak kita dekati. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. Kita ini akan dikuasai oleh syaitan. Maka keburukan nanti kita dalam kehidupan. Maka hadirin, ini penting, masjid kita jadikan pusat ilmu, pusat peradaban. Kita duduk di sini untuk mengkaji. Kita duduk di sini insya Allah untuk memperbaiki diri. Maka kalau kita berada di majelis ilmu, semangat kita Pak dalam ibadah. Istiqomah kita dalam hidup. Ya, luar biasa. Maka ilmu ini penting. Dan ketika kita ini di masjid begini Pak, apa yang kita dapatkan? Persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah. Maka hadirin, kalau kita sedang sholat jamaah, mengajarkan apa? Persatuan, pertemuan hati. Subhanallah. Disitulah kekuatan iman kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya rahmat Allah turun kalau kita bersama. Setan itu beraninya dengan siapa? Yang menyendiri. Kata Nabi digambarkan seperti kambing yang tersendiri akan diterkam oleh serigala. Hati-hati. Betul nggak, Bu? Insya Allah. Maka berjamaahlah. Bapak-bapak, kalau kita ini sholat sendiri, luar biasa. Godaannya lebih besar. Maka kadang-kadang kita itu digoda. Diburu-buru. Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah. Khusyuk nggak ada. Pengen cepat selesai. Maka sholat kita nggak ada maknanya. Gimana sholat kita ini akan mengangkat derajat kita? Kalau kita sholat nggak pakai ilmu. Tapi kalau kita ini berjamaah, insya Allah. Hadirin, kalau kita berjamaah, insya Allah lebih dekat diterima. Lebih dekat diterima. Maka ibu-ibu tolong bapaknya kalau ada azan, hayya 'alas shalah. Pak, azan tuh Pak. Sana. Jangan di rumah Pak. Ya. Ada azan. Segera datang ke sana. Sebab di sana ada kemuliaan. Kita kalau sholat berjamaah lebih dekat untuk diterima ibadah kita. Buktinya para ulama sering kali memberikan contoh kepada kita. Kita ini kalau jadi makmum masbuk, 1 rakaat terakhir sholat maghrib. Kita datang ke Masjid Al-Mujahidin. Ternyata tinggal rakaat ketiga. Sholat maghrib. Maka kita ikutlah. Karena imamnya rakaat terakhir, kita duduk tahiyat akhir. Betul nggak Pak? Bu, nah ini yang jamaah kan. Setelah salam, kita berdiri lagi. Betul Pak? Kita berdiri. Lalu kita tahiyat lagi. Karena kita tahiyat itu setiap rakaat kedua. Betul nggak Pak? Kita dari rakaat kedua berdiri lagi. Nanti rakaat ketiga, tahiyat lagi. Karena kita penutup sholat itu tahiyat. Mana ada Pak, coba bapak-bapak, kalau sholat sendiri, sholat maghrib, lalu kita 3 rakaat, 3-3-nya pakai tahiyat. Kira-kira, kok ini sholat dari mana? Oh, ajaran Az-Zaitun ke? Ya, Allahu Akbar. Ini sholat gaya baru lagi ini. Ya, sholat maghrib, 3-3-nya pakai tahiyat. Ini ajaran dari mana lagi? Maka hati-hati ya. Ya ini kan lagi populer kan begitu ya. Kita sebut saja biar kita juga hati-hati begitu ya. Menyekolahkan anak ini harus tengok-tengok dulu begitu ya. Jangan kita hanya sekolahkan. Tengok apa yang diajarkan di sana. Tapi intinya, tapi ketika kita sholat berjamaah hadirin, ternyata dibenarkan. Kalau kita sholat sendiri salah. Tapi ketika berjamaah malah yang betul. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Berjamaah itu saling menutup. Saling menyempur, kurang-kurangnya bacaan kita disempurnakan oleh Pak Imam. Kurang-kurang khusyuknya kita disempurnakan oleh Pak Imam. Makanya para ulama sampai kalau kita berjamaah Bapak ya Pak, imamnya sudah sampai ruku. Nah, ruku. Kira-kira apa yang kita lakukan? Allahu Akbar, langsung ikut ruku? Ikut ruku. Gak baca Al-Fatihah. Coba kalau kita sholat sendiri, sholat nggak pakai Al-Fatihah sah nggak Pak? Nggak sah.
Tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Tapi ketika dalam berjamaah ditanggung. Ditanggung Al-Fatihah kita. Itulah makna saling menyempurnakan. Oleh karenanya mari kita hidupkan ini masjid. Kata Nabi SAW, kalau berkumpul 3 orang saja. 3 orang Jawa ya. 3 orang berkumpul satu tempat. Tidak ada azan berkumandang. Maka kata Nabi, itu tempat sudah disesatkan syaitan. Na'udzubillah min. Maka datangnya Al-Mujahidin ini, insya Allah berkah bagi kita. Kendaraan bagi kita untuk sampai ke surga. Insya. Maka syukuri ini nikmat masjid. Dengan cara apa? Makmurkan. Sebab Rasul pertama kali programnya saat beliau hijrah adalah membangun masjid. Membina masjid. Lalu kemudian mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Makanya di masjid jangan berkelahi, Pak. Di masjid jangan sampai kita ini berseteru. Pak Ustadz, saya nggak terima. Kenapa? Itu Pak Imam, nggak pakai kunut. Gara-gara kunut, nggak kunut. Lalu kita nggak saling teguran. Na'udzubillah min. Saya nggak terima Pak Ustadz. Dia kemarin tuh hari rayanya hari Rabu. Hari Selasa. Saya hari Rabu Pak Ustadz. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Selama rukun Islamnya masih 5, rukun imannya 6, dia orang Islam. Mau rokaatnya pakai 23 rokaat, 11 rokaat, insya Allah kita mesti berlapang dada. Ya, jangan kita berkelahi hanya karena itu. Ini sesuatu yang leluasa, insya Allah. Sesuatu yang leluasa bagi kita. Jangan sampai gara-gara beda pilihan, nanti nggak peteguran. Na'udzubillah min. Oleh karenanya masjid harus mempersatukan kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pindah ke kota Madinah setelah membangun masjid, tugas kedua adalah ta'akhi, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Dipersaudarakan. Bahkan hadirin di awal-awal perjalanan hijrah yang dipersaudarakan Nabi itu sampai saling mewarisi. Bayangkan, saling mewarisi yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sampai mendapatkan satu cerita, Pak. Ada namanya sahabat Ansor Sa'ad bin Rabi'. Siapa Bapak? Sa'ad bin Rabi'. Lalu kemudian dipersaudarakan dengan seorang sahabat. Siapa? Orang yang terkaya? Setopan saya jadi lupa ya. Abdurrahman bin Auf. Ya. Ini kaum muhajirin, Abdurrahman bin Auf. Datang orang-orangan. Karena memang dulu begitu, Pak. Konsekuensi iman, kau hijrah. Tapi orang-orang Mekah itu, kau tidak boleh pindah. Kecuali rumahmu tinggalkan. Tanahmu tinggalkan. Asetmu tinggalkan, baru diizinkan hijrah. Itu luar biasa, Pak ya. Itu luar biasa itu pengorbanannya. Siap nggak sampai seperti itu? Abdurrahman, orang kaya raya. Di kota Mekah. Tapi ditinggalkan semua. Jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Nggak punya pekerjaan, nggak punya rumah. Dipersaudarakanlah dengan siapa, Pak? Dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka setelah dipersaudarakan. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Hei Abdurrahman, aku punya 2 rumah, kau pilih ja, mana rumah yang kau suka. Aku punya sebidang tanah, kita bagi 2. Sampai pun Sa'ad bin Rabi' mengatakan, aku punya 4 orang istri. Terbayang nggak Pak? Pak, aku punya 4 orang istri, cari yang paling cantik, aku ceraikan dengan cara baik-baik, kau istrikan, kau peristri, istriku itu. Masya Allah. Begitu sehati, sampai istrinya pun dibagi, Pak. Ada di sini, Pak? Kayak macam di dunia dongeng ya. Ini karena kebersihan hati, cintanya orang Ansor kepada kaum muhajirin. Maka kaum muhajirin luar biasa ya, menghargai kaum Ansor. Begitulah dipersaudarakan. Karena apa yang menyatukan? Masjid. Masjid. Maka jadikan masjid ini tempat persatuan kita. Karenanya Nabi kalau sedang sholat berjamaah, apa kata Nabi? Luruskan shaf.
rapatkan shaf, atau hati-hati kalian akan tercerai berai. Subhanallah. Kenapa? Renggangnya shaf, renggangnya hati. Bengkoknya shaf, bengkoknya hati. Kalau shafnya nggak lurus, tanda orang hatinya berselisih, nggak bisa bersatu. Maka mulai dulu untuk mempersatukan umat, membangun kekuatan umat, kewibawaan umat ini, izzah dan ketinggian umat ini. Dari mana, Pak, Bu? Dari masjid. Jaga masjid, jaga persatuannya, rapikan shafnya, rapatkan barisannya. Allah akan rapatkan hati-hati kita. Allah akan satukan kalimat umat ini. Izzul Islam wal muslimin. Ternyata mulanya dari masjid. Maka ini program yang luar biasa. Mudah-mudahan dari masjid, insya Allah kita tempat belajar. Dari masjid, insya Allah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari masjid, insya Allah peradaban ini akan kita mulai. Dan tentu ini betul-betul memberikan kepada kita penanaman melalui hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa belajar dari perjuangan Nabi. Bahwa ternyata hadirin rahimakumullah, sesulit apapun, seberat apapun ujian kita, insya Allah tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, mari kita satukan hati, kita sambut tahun baru ini dengan semangat baru. Ya, kita dengan komitmen kita kepada Allah. Memperbaiki semuanya, Pak. Sholat kita perbaiki. Kita cukuplah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sekiranya ya Allah yang bisa aku bawa nanti ke pulangan. Yang bisa kita lakukan, insya Allah. Sholat kita perbaiki. Qur'annya kita perbaiki. Apalagi ibadahnya kita perbaiki. Kita punya komitmen. Di tahun ini insya Allah yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Kalau ini kita orang beruntung. Tapi kalau lebih buruk, maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena insya Allah, mari cukup. Gak usah panjang-panjang. Mudah-mudahan yang sedikit dan silaturahim kita Allah berkahi. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan kalau kita amalkan menyelamatkan. Ilmu ini kalau bermanfaat jariyah, Pak. Orang kalau meninggal yang bermanfaat hanya 3. Kata Nabi kan? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Pertama apa, Pak? Shadaqatin jariyah. Yang punya harta, titipkan harta. Yang kedua, au ilmin yuntafa. Nah, ilmu ini kita sebarkan. Ilmu kita ajarkan. Maka saya mulai merintis. Nih, saya bawa ini tim saya, alhamdulillah. Bukan apa-apa, nggak mau terkenal. Cuma kita yakin bahwa media kita ini adalah sarana yang bisa mengekalkan kita. Insya Allah. Nanti silakan dibuka channelnya Ahsanul Hadis. Jangan lupa subscribe and share, insya Allah. Ya, tadi ayatnya udah jelas tadi itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita nggak bisa menyebarkan ilmu. Kita nggak bisa membantu subscribe, Pak Ustadz. Insya Allah yang nolong dalam kebaikan sama dengan yang melakukan. Yang membantu dalam kebenaran maka sama insya Allah dengan yang memperjuangkan. Kita nggak punya ilmu, kita apa yang punya ilmu? Sikit-sikit kita subscribe. Jangan yang subscribe ini artis melulu ya. Nggak jelas itu, Pak, kehidupannya. Kita dapat dosa nanti. Kita meninggal, tidur, dapat dosa terus. Kenapa nggak jelas kita mendukung dia? Maka yang baik-baik kita tolong. Yang baik-baik kita bantu. Dalam rangka untuk kebaikan kita. Karena ilmu kalau disebarkan akan mengalir. Sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah. Maka kita yakin sekarang media-media ini adalah sarana bagi kita untuk dakwah, hadirin. Sekarang ini kita banyak, luar biasa, dibanjiri dengan informasi yang kadang-kadang nggak bertanggung jawab. Buka HP, isinya macam-macam, Pak. Ya, luar biasa. Maka ini yang harus kita semangat juga. Membanjiri mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nah, yang ketiga ini yang luar biasa juga. Awaladin solihin. Anak-anak yang soleh. Maka jangan sampai lupa. Bawa anaknya ke masjid. Insya Allah, saya nggak marah. Tadi loncat-loncat sana. Kita yakin, Pak.
Kalau anak-anak ada di masjid, insya Allah harapan besar masjid masa depan. Tapi kalau anak-anak sudah takut dengan masjid, sekali ke masjid, kita jewer kau ini rame aja. Di masjid, langsung kita tendang, kita bentak-bentak. Nanti khawatir tumbuh, anak benci dengan masjid. Kita dapat serpat luar biasa. Di masjid-masjid Turki itu, anak-anak dikasih es krim, anak-anak dikasih permen, anak-anak dikasih hadiah setiap kali datang. Luar biasa. Membangun generasi agar cinta masjid itu dari dini. Kadang-kadang kita ini salah urus dengan masjid ya. Anak-anak, ya namanya dunia anak Pak. Ya, kita tahu Pak dunia anak itu. Mereka itu masih belum, tapi kita cintakan ini. Subhanallah. Ajak mereka taklim, ajak mereka kita biasakan. Maka Nabi mengajarkan, ajarkan anakmu, biasakan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun Pak, kelas 2 SD itu Pak. Sudah mulai dibiasakan. Pada saat yang pertama 0 sampai 7 tahun hanya melihat. Melihat, belum kita perintahkan. Tunjukkan. Orang tuanya sholat, anaknya sholat. Orang tuanya ngaji Quran, anaknya ngaji Quran. Orang tuanya rajin ke masjid, anaknya rajin ke masjid. Orang tuanya rajin untuk tahajud, insya Allah anaknya juga pergi tahajud. Itulah. Anak itu seperti kertas yang putih. Maka Nabi SAW mengingatkan, anak itu fitrahnya suci. Orang tuanya yang menjadikan anak kita jadi majusi, anak kita jadi Nasrani. Ternyata orang tua, Pak. Maka mari kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Nah, nih, orang tua yang bertanggung jawab, keteladanan. Nah, kalau sudah sampai umur 7 tahun, mulai perintahkan pelan-pelan. Aja, setelah kita tengokkan, kita tunjukkan teladan yang baik, maka kita mulai biasakan. Biasakan, kelemah lembutan. Kalau sampai usia 10 tahun, 3 tahun dah kita biasakan, penuh dengan kelemah lembutan, lalu dia masih belum belajar. Tegas sedikit, cerewet sedikit, ingatkan sedikit. Bang, dah sholat belum? Nah, dah sholat belum? Nah, begitu. Nah, mulai kita cerewet. Ya, Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan, insya Allah, mari kita perbaiki. Mari kita sambut tahun baru 1445 Hijriah. Dengan semangat baru, dengan niat baru, harapan baru, doa-doa baru kita. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun ini tahun keselamatan kita. Tahun ini tahun keamanan kita. Allah lindungi kita. Allah Subhanahu wa taala jaga diri keluarga kita. Dan tentu yang jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita tinggalkan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa negeri Indonesia yang kita cintai ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah jadikan baldatun thayyibah, negeri yang aman, negeri yang sentosa, sedang limpahan ampunan Allah menyertai kita. Kita tidak ingin maju, tapi laknat yang datang. Mungkin maju, tapi Allah murka dengan kita. Maka tidak ada maknanya, Pak. Kemajuan secara materi, kalau kemudian mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita ditunjukkan negara barat sedang sekarat. Ya, negeri-negeri di barat sedang sekarat. Karena apa, Pak? Karena mereka walaupun maju secara materi, maju secara peradaban, tapi moralitas tidak diperhatikan. LGBT tumbuh luar biasa. Maka di sana kita melihat, Masya Allah, sudah diambang kehancuran. Maka insya Allah, mari kita bertanggung jawab. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri yang kita cintai, negeri yang Allah Subhanahu wa taala berkahi insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit memberikan manfaat. Allah karuniakan kita taufik untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ikan sepat, ikan jabus. Makin cepat, makin bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.